Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 disusun oleh kelompok 9 yang terdiri dari Amanda Audita Arifin, Sulistia Dewi, dan Patrick Harpon. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Siapa sajakah pemotong PPh pasal 23? Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, penyelenggara kegiatan. Yang ketiga, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keempat, subjek pajak badan dalam negeri. Yang kelima, badan usaha tetap. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP. Lalu, siapa sajakah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23? Yang pertama, ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, ada wajib pajak badan dalam negeri atau badan usaha tetap. Yang keduanya memiliki passive income berupa dividen, bunga, royalti, dan sewa. Yang ketiga, ada wajib pajak badan dalam negeri atau badan usaha tetap yang memiliki active income, yaitu hadiah atau penghargaan, sewa dan penghasilan lain kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan imbalan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif dan objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 15%, sedangkan untuk sewa dan jasa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta jasa lainnya dikenakan tarif 2%. Keduanya dikenakan melalui jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Jenis penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan.
Ketentuan saat pembayaran, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Sementara, jatuh temponya adalah tanggal 10, 1 bulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23. Bukti potong PPh Pasal 23. Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong atau rangka pertama yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. Pelaporan PPh Pasal 23. Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23. Perhitungan PPh Pasal 23. PT Safir Printing adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis Risnawati dengan NPWP 01444888298700. Rina NPWP 01888555245600 dan Cika yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Risnawati sebesar 25 juta, royalti untuk Rina sebesar 10 juta rupiah, dan royalti untuk Cika sebesar 5 juta rupiah. Perhitungannya adalah untuk pembayaran royalti kepada penulis, Risnawati dengan tarif pajak 15% dikali 25 juta adalah 3.750.000 rupiah. Rina 15% dikali 10 juta rupiah adalah 1.500.000 rupiah. Cika 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000 rupiah. Karena jika masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan tarif PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 750.000, yaitu 750.000 rupiah. Dengan demikian, Cika akan terkena pemotongan sebesar 750.000 rupiah ditambah 750.000 rupiah, hasilnya adalah 1.500.000 rupiah. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongannya. Sekian mengenai materi PPh Pasal 23 yang dapat kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.